Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Besa Jawe. Kali ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering banget kita rasakan sebagai mahasiswa, yaitu, gimana caranya tetap termotivasi di tengah kesibukan dan tekanan tugas yang datang bertubi-tubi. Setuju gak kalau kadang kita merasa kehilangan semangat? Nah, kalau kamu sering mengalami hal itu, tenang aja. Di video ini, aku akan bagikan mindset dan cara-cara agar tetap produktif dan termotivasi sebagai mahasiswa. Jadi, tonton sampai habis ya. Pentingnya mindset positif. Teman-teman, pertama-tama, kita harus paham bahwa produktivitas itu bukan soal ngelakuin banyak hal sekaligus atau sibuk tiap hari. Produktivitas itu soal fokus dan bertahan melakukan hal-hal yang benar-benar penting buat tujuan kita. Nah, untuk sampai ke sana, kita perlu yang namanya mindset positif. Mindset ini kayak pondasi, yang bakal menentukan gimana cara kita merespon tantangan dan menjaga motivasi saat kita mulai merasa malas atau demotivasi. Coba ingat-ingat lagi kenapa kita mulai di awal. Kenapa kita kuliah, kenapa kita mau lulus, dan apa yang ingin kita capai di masa depan. Dengan mindset yang kuat, semua tantangan jadi lebih mudah untuk dihadapi. Teman-teman, di tengah kesibukan kuliah dan berbagai tugas yang datang, coba kita luangkan sedikit waktu untuk merenung. Ingat siapa yang selalu mendukung kita sejak awal, yang ada di balik setiap langkah yang kita ambil menuju mimpi. Iya, mereka adalah orang tua kita. Mereka mungkin gak selalu terlihat atau hadir di sekitar kampus, tapi tanpa mereka, kita mungkin gak akan ada di sini sekarang. Coba ingat lagi, berapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk bisa membiayai kita kuliah. Oke, part sedihnya segitu aja. Sekarang kembali ke laptop. Tetapkan tujuan yang jelas. Sekarang, langkah pertama yang sangat penting adalah tetapkan tujuan yang jelas. Saat kita punya tujuan yang konkret, kita punya arah. Bayangin aja, kita naik mobil tanpa tahu mau kemana, pasti jadi nggak semangat dan malah bingung sendiri, kan? Sama halnya di kehidupan kuliah kita. Kalau kita tahu arah dan punya tujuan, kita bisa lebih termotivasi buat mencapainya. Ini penting banget karena tanpa tujuan, semua kegiatan jadi terasa hambar, seolah-olah kita cuma sekadar sibuk tanpa ada hasil yang bermakna. Aku tahu, mungkin buat sebagian dari kita, menetapkan tujuan itu terasa ribet atau malah nggak penting. Tapi, coba deh bayangin kalau tiap minggunya kita punya 1 atau 2 target yang benar-benar ingin kita capai. Ini nggak harus selalu tujuan besar kok. Bahkan tujuan kecil juga bisa jadi pendorong kita. Misalnya, untuk minggu ini, kita bisa bikin target kayak, aku mau menyelesaikan bab 1 tugas akhir. Atau bahkan sekadar, minggu ini aku mau bisa paham materi statistika. Kalau tujuannya spesifik seperti ini, kita jadi lebih mudah mengukur hasilnya. Kita jadi tahu kapan kita berhasil mencapai target dan kapan kita perlu evaluasi diri. Tujuan-tujuan kecil ini lama-lama bisa bantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Selain itu, buatlah tujuan yang realistis dan bisa dicapai. Terlalu ambisius malah bisa bikin kita cepat stres atau bahkan kecewa kalau nggak tercapai. Mulai aja dari hal-hal kecil yang kita yakin bisa kita capai dalam waktu yang singkat, lalu setelah itu bisa kita tingkatkan bertahap. Dengan begitu, setiap kali kita mencapai tujuan kecil, kita bakal punya rasa puas, dan itu bisa jadi motivasi tambahan buat terus maju. 2. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Banyak dari kita yang seringkali terlalu fokus pada hasil akhir, sampai-sampai lupa untuk menikmati proses yang sebenarnya adalah bagian paling penting. Kita ingin cepat lulus dengan nilai bagus, mendapatkan pekerjaan impian, atau meraih berbagai pencapaian lainnya. Tapi, kalau kita hanya terpaku pada hasil, kita mudah kecewa saat kenyataan tidak sesuai ekspektasi, dan ini bisa bikin kita kehilangan motivasi. Padahal, sebenarnya, proses yang kita lalui itu punya nilai tersendiri. Proses itulah yang secara bertahap mengajarkan kita banyak hal yang mungkin tidak kita sadari. Coba pikirkan, ketika kita punya target untuk lulus dengan nilai bagus, sebenarnya yang perlu kita fokuskan adalah apa yang kita lakukan setiap hari dalam proses belajarnya. Daripada terlalu sering berpikir tentang hasil akhir atau nilai sempurna, akan lebih baik kalau kita memberikan perhatian pada langkah-langkah kecil yang kita lakukan untuk mencapainya. Misalnya, hari ini fokus untuk memahami satu konsep baru, atau menyelesaikan satu soal sulit. Dengan fokus pada hal-hal kecil ini, kita jadi bisa menikmati perjalanan kita dan merasakan setiap perkembangan yang terjadi. Proses itu layaknya jalan yang kita lalui menuju tujuan. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke hasil yang kita inginkan. Tapi lebih dari itu, proses ini juga memperkuat mental kita, membentuk pola pikir,
dan memberi kita keterampilan yang nggak mungkin kita dapatkan secara instan. Jadi, ketika nantinya kita benar-benar mencapai tujuan, kita sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Misalnya, kalau kita rajin dan konsisten belajar setiap hari, kita akan terbiasa dengan disiplin. Kebiasaan kecil ini akan membuat kita lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan secara umum. Jadi, nikmati prosesnya, temukan hal-hal positif dari setiap langkah yang kita lalui, dan lihat bagaimana diri kita berkembang sedikit demi sedikit. Dengan menghargai proses ini, kita akan merasa lebih puas dan semakin percaya diri. Ingat, hasil adalah bonus dari proses yang sudah kita lewati. Ketika kita fokus pada proses, hasil akan mengikuti dengan sendirinya. 3. Jangan lupa beri reward ke diri sendiri. Selanjutnya, ini penting banget nih. Jangan lupa kasih reward ke diri sendiri. Banyak dari kita yang terlalu keras sama diri sendiri dan merasa bahwa semua harus sempurna. Tapi, sebenarnya, menghargai usaha dan pencapaian kecil bisa jadi motivasi besar buat terus melangkah. Saat kita berhasil mencapai target kecil, seperti selesai ngerjain tugas tepat waktu atau paham materi yang tadinya susah, coba deh kasih penghargaan untuk diri sendiri. Nggak perlu sesuatu yang besar atau mahal. Kok? Hal sederhana seperti menikmati makanan favorit, mengambil waktu istirahat sejenak, atau nonton film bisa jadi bentuk apresiasi yang efektif. Dengan memberi reward ini, otak kita bakal merasa lebih dihargai, dan itu bikin kita lebih semangat buat lanjut ke target berikutnya. Reward kecil ini juga menjadi pengingat bahwa usaha kita itu ada hasilnya, walaupun kadang hasil itu nggak langsung kelihatan. Bagi otak kita, reward adalah bentuk penghargaan yang membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Jadi, jangan anggap remeh hal ini, karena dengan cara ini kita secara nggak langsung membangun pola pikir yang positif dan menjaga diri tetap termotivasi. Jangan cuma fokus pada kesalahan atau hal-hal yang kurang sempurna. Kadang, kita memang cenderung mengingat kekurangan atau kegagalan, tapi kalau kita terus-terusan begitu, bisa-bisa kita malah kehilangan semangat. Coba untuk belajar menghargai setiap langkah kecil yang sudah kita lalui, sekecil apapun itu. Misalnya, ketika kita menyelesaikan bab materi yang sulit, jangan anggap itu hal biasa. Rayakan itu sebagai pencapaian, karena tanpa kita sadari, langkah-langkah kecil inilah yang mengantarkan kita pada tujuan besar. Ingat, kita nggak harus sempurna untuk merasa puas. Setiap kali kita berhasil melangkah, sekecil apapun itu, kita layak untuk merasa bangga. Dengan cara ini, kita belajar menghargai proses dan membuat diri kita merasa lebih positif dan termotivasi setiap harinya. Jadi, beri reward kepada diri sendiri dan rayakan setiap pencapaian yang udah kita raih. Bukan untuk berpuas diri, tapi untuk menjaga semangat kita tetap hidup dan terus maju menuju tujuan kita. 4. Cari teman belajar dan sistem dukungan. Kita nggak harus jalan sendirian. Loh, kadang, perjalanan sebagai mahasiswa terasa berat karena kita merasa semuanya harus kita hadapi sendirian. Tapi sebenarnya, punya teman belajar atau orang-orang di sekitar yang bisa kita ajak berbagi itu penting banget. Coba cari teman yang bisa diajak belajar bareng atau sekadar ngobrol untuk saling mendukung dan memotivasi. Saat kita belajar bersama, kita bisa saling bantu dan berbagi tips belajar, atau bahkan sekadar ngobrol untuk melepas stres. Kehadiran mereka bisa jadi pendorong yang kuat buat kita untuk tetap fokus dan semangat. Punya sistem dukungan semacam ini bukan cuma bikin kita merasa lebih kuat, tapi juga membantu kita bertahan saat menghadapi masa-masa sulit. Misalnya, ketika kita merasa stuck dengan materi yang sulit, atau ketika merasa nggak punya cukup waktu untuk ngerjain tugas, teman-teman ini bisa memberikan dorongan atau ide-ide yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Kadang-kadang, obrolan singkat dengan mereka bisa membuat kita melihat masalah dari perspektif baru yang lebih sederhana dan memotivasi kita untuk tetap melanjutkan. Kalau kamu punya mentor atau dosen yang bisa kamu ajak diskusi, itu juga bisa sangat membantu. Mentor atau senior seringkali punya pengalaman dan saran praktis yang mungkin belum kita tahu. Saat kita merasa mentok atau bingung, tanyakan pendapat mereka. Mereka bisa membantu kita memahami apa yang harus kita lakukan atau sekadar memberikan dorongan moral supaya kita nggak merasa sendirian. Dengan bimbingan dan panduan dari orang-orang yang lebih berpengalaman, kita bisa jadi lebih percaya diri dan terarah. Hal ini bisa bikin kita merasa lebih termotivasi dan lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Rasanya jadi nggak seperti berjuang sendiri, melainkan ada teman-teman yang juga sedang berjuang bareng kita, meskipun dalam tujuan dan tantangan yang mungkin berbeda. Jadi, jangan ragu untuk bangun sistem dukungan di sekitarmu. Hubungi teman, buat kelompok belajar, atau cari komunitas yang sesuai dengan minatmu.
Perjalanan kuliah akan terasa lebih menyenangkan dan ringan ketika kita tahu ada orang-orang yang siap mendukung kita. Dan jangan lupa, kita juga bisa menjadi sumber motivasi dan semangat bagi mereka. 5. Ingatkan diri bahwa kemajuan itu lebih penting dari kesempurnaan. Teman-teman, ingatlah bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri dan merasa bahwa semuanya harus sempurna. Kita jadi takut mencoba atau malah menunda-nunda karena khawatir hasilnya tidak akan sebaik yang kita harapkan. Tapi, sebenarnya, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan itu jauh lebih berarti daripada menunggu sampai segalanya sempurna. Saat kita mulai belajar menerima bahwa hasil tak selalu harus sempurna, kita jadi lebih luasa untuk berani mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Perjalanan menuju tujuan itu nggak selalu mulus. Dan kadang, justru dari kesalahan dan kekurangan itulah kita belajar banyak. Fokuslah pada setiap pencapaian kecil yang sudah kita raih, meskipun mungkin terasa sederhana atau kurang sempurna. Karena setiap langkah kecil itu tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan, sedikit demi sedikit. Kita sering merasa nggak cukup baik atau takut gagal, apalagi saat melihat pencapaian orang lain yang seolah sempurna. Tapi, sebenarnya, gagal itu adalah bagian dari proses belajar. Saat kita gagal, kita punya kesempatan buat evaluasi, memahami apa yang perlu diperbaiki, dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Proses inilah yang membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan lain. Jadi, daripada menghabiskan waktu hanya untuk merencanakan kesempurnaan, lebih baik kita mulai melangkah dan terus maju. Hasilnya mungkin belum sempurna sekarang, tapi kita akan belajar dan berkembang seiring waktu. Bayangkan saja, kalau kita berhenti hanya karena takut gagal atau takut tidak sempurna, kita nggak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah dan apa saja yang bisa kita capai. Lebih baik kita melangkah dengan hasil yang mungkin nggak sempurna, daripada berhenti sama sekali karena takut gagal. Percayalah, semua orang punya prosesnya masing-masing, dan setiap orang punya waktunya untuk berkembang. Yang penting adalah kita mau terus maju dan berusaha memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang kita punya saat ini. Jadi, hargai setiap progres kecil apapun itu, dan biarkan diri kita berkembang pelan-pelan. Dengan begitu, kita akan merasa lebih puas dan percaya diri, karena setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan kita menuju versi diri yang lebih baik. Oke, teman-teman, jadi itulah beberapa tips mindset produktif untuk mahasiswa. Intinya, ingatlah tujuan kalian dengan jelas, karena itu adalah panduan yang akan membawa kalian melewati setiap tantangan. Nikmati setiap prosesnya, karena proses adalah perjalanan yang mengajarkan banyak hal yang nggak bisa kita dapatkan hanya dari hasil akhir. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri setiap kali kalian mencapai target kecil, sekecil apapun itu. Dengan begitu, kalian akan selalu punya semangat baru untuk terus melangkah. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, jangan pernah takut gagal. Ingat, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kali kita gagal, itu adalah kesempatan buat belajar dan tumbuh. Lebih baik terus melangkah dengan hasil yang mungkin belum sempurna, daripada terhenti karena takut gagal. Kalian semua punya potensi yang luar biasa, jadi jangan ragu untuk terus mencoba dan berkembang. Semoga tips ini bisa bikin kalian lebih semangat dan termotivasi lagi dalam menjalani hari-hari sebagai mahasiswa. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh motivasi, dan subscribe agar aku bisa terus membuat konten edukatif lainnya untuk membantu kalian. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, terus berusaha, dan percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan besar kita. Sampai jumpa, teman-teman, dan semoga sukses selalu.